Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, keadaan yang mujahadah, rumah yang enggak cocok dengan kita, keadaan yang enggak cocok dengan hati kita. Ini adalah untuk membentuk sifat-sifat dalam diri kita, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mahbub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masih kita katakan, seperti mana telur ayam, untuk menjadikan sifat ayam yang asli, maka dibutuhkanlah kulit telur atau cangkang telur itu. Telur ayam tidak akan jadi ayam tanpa cangkang, tanpa kulit telur. Tapi setelah menjadi ayam, menjadi sifat yang asli, ayam yang asli, maka kulit telur, cangkang telur itu tidak akan dipakai, dia akan dibuang. Begitulah ulama katakan bahwa untuk menjadikan kita menjadi manusia yang baik, manusia memiliki sifat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka halangan-halangan, rintangan, perjuangan, ujian dalam dakwah ini itu memang dicari, itu memang dibutuhkan. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang memang dicintai Allah, diridhai Allah, maka halangan, rintangan itu Allah akan hancurkan, Allah akan buang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, maka kita niatkan kerja dakwah ini tidaklah sampai di sini. Dan kita akan kembali ke maqami kita. Kita akan kembali ke rumah kita. Kita akan kembali kepada masyarakat kampung kita, tetangga kita, keluarga kita. Nah, di sanalah kerja agama akan kita buat lagi. Kita akan buat lagi. Nah, maka penting dinasihatkan ulama-ulama kita bahwa niat kita kembali, niat kita pulang itu perlu diperbaiki, perlu dikuatkan, perlu diluruskan, perlu diperbaiki niat kita kembali. Apa niat kita kembali? Apa niat kita pulang? Yang pertama adalah niat kita kembali, niat kita pulang adalah untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita dan orang lain dan saudara kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lebih lama dan lebih jauh untuk agama. Inilah niat kita. Kita siapkan lagi nanti tahun depan, bulan depan. Nah, kita akan keluar lagi, kita akan berangkat lagi, kita akan siapkan diri kita. Yang mungkin hari kita dalam negeri, nanti kita akan bisa luar negeri jauh 2 bulan itu, Masya Allah. Dan kita akan berangkat ke seluruh alam untuk agama. Yang kedua adalah niat kita kembali adalah untuk menghidupkan usaha dakwah Rasulullah SAW ini, untuk menghidupkan usaha Nabi, usaha dakwah ini di kampung kita, di muhala kita, di rumah kita, antara rumah dengan masjid, masjid dengan rumah, menjadikan rumah kita, menjadikan masjid kita adalah sebagaimana rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Menjadikan kampung kita, menjadikan rumah kita, menjadikan kampung kita sebagaimana kampungnya Nabi, Madinatul Munawwarah. Apa ciri-cirinya Madinah Munawwarah? Ciri-ciri kampung Madinah Munawwarah adalah orang datang di kampung Madinah dapat hidayah. Orang datang ke kampung Madinah, masuk kampung Madinah dapat hidayah. Dan orang yang berangkat dari kampung Madinah, mereka menyebarkan hidayah. Itulah ciri-ciri Madinatul Munawwarah. Terkesan dengan kebaikan, terkesan dengan amalan, terkesan dengan akhlak sifat orang-orang Madinah. Itulah ciri-ciri kampung Nabi SAW. Bagaimana kampung kita begitu juga. Orang datang ke kampung kita, datang ke rumah kita, Masya Allah, senang mereka. Paling tidak mereka senang, terkesan, oh ya Allah, enak kali masuk kampung, Sukamaju, masuk Muala Al-Amin, masuk rumah bapak itu enak kali rasanya. Ibu itu Masya Allah, orangnya lembut, baik.
ikram, ramah. Terkesan. Bukan sebaliknya orang masuk kampung kita takut, tak dapat hidayah. Keburukan-keburukan yang nampak, bukan. Hadirin muliakan Allah, maka inilah target kita, bagaimana niat kita, target kita menjadikan rumah kita, kampung kita, kita akan hidupkan usaha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa amal maqawi ibu-ibu yang harus dijalankan. Sering kita dengar yang pertama, bagaimana maqawi ibu-ibu ini. Yang pertama adalah menghidupkan ta'lim harian di rumah dengan 5 amal. Menghidupkan ta'lim di rumah harian dengan 5 amal. Ta'lim kitabi, halqat tajwid, zakarun 6 sifat, tashkil dan musyawarah. Nah, ini maqami bagi wanita, ibu-ibu. Hadirin ta'ala, kita jangan merasa bosan dengan amalan ini. Mas saya mengatakan bahwa datangnya hidayah, turunnya hidayah di Amerika, di Prancis, ya, di Afrika, di seluruh belahan dunia, itu adalah asbab taklim rumah yang dijalankan oleh wanita-wanita kita. Itu asbab taklim rumah. Karena ujung tombak, ujung daripada usaha dakwah ini adalah rumah. Dari markas Nizamuddin, dunia, Jakarta, Medan, daerah Asahan, Tanjung Balai, Halaqah, Muhalah, maka ujung tombak kekuatan, pilar kekuatan dakwah adalah rumah-rumah kita. Amalan taklim rumah dengan 5 amal. Dengan 5 amal. Paling tidak minimal setengah jam taklim rumah kita hidupkan dengan istiqomah. Ini yang pertama. Maka buat usaha ini dengan penuh keyakinan, buat amal dengan keyakinan. Ini perintah Allah, ini sunnah Nabi, ini rumah amalan rumah Nabi, rumah sahabat-sahabat. Sehingga asbab taklim ibu-ibu, ya kan, di rumah dengan istiqomah tadi, walaupun terkadang anak mengganggu, walaupun ngantuk, walaupun capek. Tapi asbab yang kita buat ini, hidayah telah tersebar ke seluruh dunia. Masuk Islam di Amerika, masuk Islam di Jepang, masuk Islam di Fiji Island. Ini orang Islam, ini orang sudah berdujud masuk Islam. Orang-orang kafir sekarang mereka telah rame-rame berduyun masuk Islam. Ini masih katakan asbab amalan ini. Yang kedua adalah ibu sekalian, maqami ibu adalah menghidupkan, menyiapkan rumah kita untuk menerima tamu-tamu Allah, menyiapkan rumah hidup 24 jam. Nah ini 24 jam. Siapkan rumah kita untuk menyambut datangnya tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah yang datang kita akan siapkan kapan saja masuk ke rumah kita. Ini yang kedua. 24 jam siap. Ini harus ada di halqah kita, di muala kita. Kapan saja jemaah datang ke rumah kita, di muala kita, kita siap. Mau datang pagi, sore, tengah malam, pagi, kita siap. Siapkan rumah kita 24 jam. Sebagaimana rumah Nabi, sahabat-sahabat, yang mereka siap ketika ditakazakan oleh baginda Rasul, siapa yang siap menerima tamu malam ini? Maka satu orang Ansor diangkat tangan, saya ya Rasulullah. Tanpa musyawarah ke rumah. Kalau kita hari ini siapa yang siap terima jemaah?
Musyawarah dulu Mir, musyawarah dulu Pak. Nggak seperti itu. Siapkan rumah 24 jam. Kenapa? Semakin hari, semakin bulan, tahun, ini usaha ini akan semakin maju, semakin maju. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal maqami bagi ibu-ibu, bagi wanita, yaitu menghidupkan taklim. Menghidupkan taklim mingguan, muhala. Taklim mingguan, muhala kita hidupkan. Bila mana di muhala kita ada yang sudah keluar 15 hari minimal satu pasang, beberapa orang 3 hari, 2 pasang 3 hari, dan ada kemampuan buat, maka buatlah taklim. Ini 1 jam, 1 jam setengah, minimal 1 jam kita buat taklim. Ini tentukan harinya, waktunya, hari apa, pagi, siang atau sore. Tidak ada buat taklim malam hari. Kita buat nih taklim. Nggak mesti harus jumlah yang besar, nggak mesti harus banyak yang hadir. Berawal dari beberapa orang, 3-4 orang, kita hidupkan ini amal ini. Masih menghendaki bahwa ini usaha harus hidup. Dibacakan hadis Quran, 6 sifat, kalam-kalam Allah, nur sabda Rasulullah. Ketika wanita-wanita di kampung kita, di muhala kita, mereka duduk dalam taklim ini, mereka akan mendengarkan ini, sehingga mereka dapat kebaikan, dapat nur hidayah. Kita undang, kita ajak teman-teman kita, tetangga kita, wanita-wanita di sekitar rumah kita. Tidak mesti harus semua yang datang itu ahbab atau ahli-ahli atau orang-orang yang bercadar, tidak. Tanda keberhasilan taklim ini, ulama katakan keberhasilan taklim mingguan adalah, tandanya itu adalah adanya orang-orang baru, wanita-wanita yang datang di tempat itu untuk duduk dalam taklim. Orang-orang baru. Jadi, kalau kita dengar Karguzari, mungkin kita sudah lihat Bangladesh, di India, Masya Allah, taklim mingguan di muhala mereka sudah ada yang sampai 5 tempat, 7 tempat, 10 tempat, 1 muhala, 1 masjid. Awalnya mereka juga seperti kita dulunya, kadang hidup, kadang enggak, kadang buat, kadang tidak, ya kan? Beberapa orang, 2-3 orang. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, mereka betul-betul mengharap rahmat pertolongan Allah, akhirnya suasana hidayah itu hidup. Jangan kita yang sudah 40 hari, 15 hari, 2 sudah negeri jauh, ya kan? Tapi taklim mingguan gak hidup. Dengan alasan gak ada yang dengar, dengan alasan sibuk. Tidak dibuat ini taklim ini, akan terjadi kemurtadan agama bagi para wanita. Murtadnya agama, bukan pindah agama, bukan hanya pindah agama, bukan. Murtadnya itu adalah terjadinya pemikiran-pemikiran orang Islam yang hari ini mereka memikirkan hanya dunia saja, memikirkan uang, memikirkan pekerjaan, kesibukan saja, sehingga mereka lupa dengan agama. Hakikat agama terjabut, hakikat amal terjabut. Mereka sholat juga, mereka tutup aurat juga, tapi pemikiran mereka sama dengan orang-orang kafir yang memikirkan hanya sebatas duniawi saja. Hadirin ta'ala, yang keempat, amal maqami bagi ibu-ibu wanita ini, bahwasanya ibu-ibu harus siap sambut takaza agama. Siap untuk sambut takaza agama. Kemana ibu-ibu dibawa, kemana diajak, apapun takaza kita siap. Karena dakwahnya sudah mentok hari ini. Dakwahnya sudah tinggi, dakwahnya sudah takaza yang terakhir.
Hidupnya masjid 24 jam, 100% laki-laki masuk masjid. Ditaskir kita 6 bulan setiap tahun. Ibu-ibu ditaskir jadi amlah kapan saja siap. Jemaah 3 hari, 15 hari, bahkan 15 hari, setahun 2 kali. Nah, ini takalnya sudah akhir-akhir, sudah terakhir, sudah habis. Maka siapkan diri kita, ibu-ibu, untuk sambut takal zakat kapan saja. Keluar 3 hari, 15 hari, bawa jemaah, nusrah jemaah, siap menerima jemaah, khidmat jemaah. Nggak kita bingung-bingung, kita mikir-mikir, kok kita aja bang, kok kita aja yang khidmat ini, kok muhala kita aja masuk jemaah. Nggak ada ucapan seperti itu. Siap, kapan saja, ready, siap. Ini orang seperti Masya Allah ini, orang yang bakal mereka akan diberangkatkan Allah kemana-mana untuk agama tanpa sebab-sebab keduniaan. Kemana saja siap. Tapi kalau kita masih ini, itu nanti, ini besok, lusa, ini maka lambatlah hidayah kepada kita. Ini memuliakan Allah SWT. Yang kelima adalah maqami ibu-ibu adalah menjaga nisab. Setiap 3 bulan sekali, 3 hari, setiap tahun 15 hari minimal, 40 hari, ya kan, 3 tahun sekali. Jaga nisab kita. Walaupun kita beramal bukan karena nisab, tapi Allah Subhanahu wa taala beri tertib-tertib ini adalah untuk bagaimana mentertibkan diri kita kepada kerja agama. Kita belajar taat kepada arahan-arahan. Ini orang yang taat, wa in tuti'u tahtadu. Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, mereka akan dibimbing Allah, mereka akan dapat hidayah, mereka akan dapat kemuliaan. Tertibkan diri kita kepada amal ini. Tertibkan diri kita kepada amal dakwah. Amal impradi ditertibkan, sholat isra, ya kan, 100 menit, 90 menit. Gak mungkin kita sholat isra, ya kan, habis subuh kan. Tertib, sholat duha jam sekian, sudah ada waktu-waktunya. Tahajud jam sekian. Maqami laki-laki mungkin sudah paham. 5 amal maqam ini bagi laki-laki kita jalankan. Musyawarah harian 2 jam setengah, taklim masjid, taklim rumah, jauhlah 1, jauhlah 2, mengeluarkan rombongan jemaah 3 hari daripada masjid kita. Hidupkan masjid 24 jam. 100% laki-laki mesti masuk masjid. Ada hubungan dengan masjid. Ini target kepada suami-suami kita. Maka suami istri bekerja sama, bantu membantu, saling kuat menguatkan, doa mendoakan. Maka terbentuklah satu kekuatan, kekuatan yang luar biasa, yang akan menjadi sebab turunnya hidayah ini. Suami istri memiliki fikri yang sama, kerja yang sama, doa yang sama, kerisauan yang sama, tangisan yang sama. Inilah sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar, yang hari ini tidak didapatkan, tidak diamalkan oleh gerakan apapun, usaha apapun. Hadirin muliakan Allah SWT. Yang terakhir ibu-ibu, maka kita jagalah amalan-amalan improdi kita. Kita jaga amalan improdi kita. Sehebat apapun dakwah kita, setinggi apapun takazah kita, tidak lupa niat adalah untuk islah diri kita, perbaikan diri kita, datangkan rasa cinta, nikmat dengan amal. Datangkan rasa cinta, nikmat dengan sholat, nikmat dengan zikir, nikmat dengan tahajud, dengan Quran. Merasa rugi, merasa rugi besar bila mana kita terlambat, tertinggal dengan amal itu. Duha, tahajud, isra, Quran. Kita jaga amalan improdi kita.
Karena kekuatan dakwah, masya kita kan bukan hanya kekuatan lisan, amal dakwah yang didasari dengan amal ini akan mendatangkan nur hidayah. Tetapi dakwah tanpa amal bukan nur yang datang, bukan nur yang keluar, tapi adalah nar. Orang akan benci dengan kita, orang akan takut dengan kita, walaupun nampaknya casingnya kita berjubah, bersorban, ya kan, berburda. Tapi kalau amal kita keropos, amal kita kendor, maka orang tidak akan dapat hidayah. Maka penting amal kita kuatkan. Jagalah muamalat, muasyarah kita yang baik. Semakin tinggi takaza kita, semakin banyak kita keluar, maka semakin baiklah kehidupan kita, sebagaimana mencontoh kehidupan Nabi dan sahabat. Dakwah ini akan maju pesat bila mana kamu jalankan dengan muamalah dan muasyarah yang baik. Kita jaga sifat kita, akhlak kita, perbuatan kita, etika kita. Semakin lama kita asanu imana afdalu akhlaqa, seutama-utama iman, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jaga hubungan baik suami istri, anak-anak, mertua, tetangga. Jaga hubungan baik. Orang tidak lihat berapa rakaat tahajud kita, berapa banyak Quran kita yang kita khatamkan, tapi orang lihat adalah sejauh mana perbuatan kita, akhlak kita dengan tetangga-tetangga kita, dengan jiran tetangga kita. Semakin keluarlah daripada lisan kita yang baik, kata-kata yang baik. Walaupun mereka menyakiti kita, mereka menjauhi kita, mereka telah menyakiti hati kita, tetapi kita tetap memberikan kebaikan-kebaikan berupa bunga dan madu. Karena da'i itu seperti itu. Jadilah kamu seperti bunga. Orang senang melihatnya, mendekatinya, menciumnya, merasakannya, senang. Janganlah kalian seperti duri, sehingga orang takut mendekati kalian. Takut. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka da'i itu harus seperti itu. Jaga hubungan baik. Jangan kita ribut-ribut, jangan kita berantem. Memang kadang-kadang udah masturo bergaduh pula suami istri, ya kan, berantem. Ini ada pula yang core, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini kita jaga betul, kita doa sama Allah SWT. Walaupun usaha dakwah ini adalah proses untuk menuju menjadikan orang-orang ahlul yakin, ahlul iman. Maka bila kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga ini hubungan yang baik kepada suami istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua. Kemudian muamalah kita, ya, kita perbaiki. Carilah rezeki yang halal yang baik, walaupun sedikit. Bila mana halal baik itu akan mendatangkan ketenangan, keberkahan. Hindari hal-hal yang tidak baik. Bila mana kita ada hutang piutang, ada kesalahan dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, segeralah kita mendahulukan diri kita untuk minta maaf. Dan bila mana ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, maka kita maafkan sebelum mereka minta maaf. Ini adalah salah satu amalan, inilah amalan ahlul jannah, ahli surga. Amalan ahli surga adalah memaafkan kepada siapapun orang yang telah menyakiti kita. Hati kita lapangkan. Tidak ada sifat benci, tidak ada sifat dendam kepada siapapun. Kepada siapapun yang orang-orang menyakiti kita. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, beliau mengatakan, inilah amalan ahli surga tadi, ahli jannah. Bapak Ibu muliakan Allah SWT, dan yang terakhir kita niatkan, kita jadikan dakwah ini maksud hidup kita. Hidup untuk dakwah. Dakwah sampai mati-matian dalam dakwah. Kita doa sama Allah 3 hal. Yang pertama, ya Allah,
terimalah aku dalam dakwah. Terimalah diriku dalam dakwah ini. Karena dakwah ini sudah diterima Allah. Tapi apakah kita sudah diterima dalam dakwah atau belum? Yang kedua, kita doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam dakwah ini. Istiqomah harian, istiqomah mingguan, bulanan, tahunan. Dan yang ketiga, kita doa, ya Allah, matikan aku dalam dakwah ini. Matikan aku dalam kerja dakwah ini. Nah ini, 3 doa ini hari-hari kita minta sama. Bayi Wahab bernasihat kepada kita sholat hajat minimal 2 rakaat setiap hari. Khusus doa supaya kita bisa diterima dalam dakwah, istiqomah dalam dakwah, dan sampai mati dalam dakwah. Kita takutkan hari ini kita buat dakwah, tapi nanti kita nggak buat lagi. Orang yang berhasil dalam dakwah bukan lamanya ikut dakwah. Kamu sudah berapa ikut Masturo, ikut tablik? Alhamdulillah 20 tahun. Tapi cuman ikut saja, nggak keluar lagi, nggak ikut lagi. Jadi yang dikatakan amal akan berlanggeng, amal kita akan terus. Itu ketika kita masih istiqomah dalam dakwah. Sebanyak orang-orang kita ajak itu akan ngelir sama kita ketika kita masih istiqomah. Tapi ketika kita berhenti, amal akan berhenti. Amal akan berhenti. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita, pengorbanan ibu-ibu bapak sekalian yang sudah jauh-jauh capek letih 40 hari untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah supaya perjalanan kita, pengorbanan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kebaikan.